ini cerita. Oh, ini. Ketika Iya, Pak, iya, iya, iya. ketika dikatakan Pak sini. Harsono. Nah, Pak Harsono itu waktu pengukuran, itu lebar depan ini 1655, habis 1655 ini sudah ada tembok bangunan. Halo guys, hari ini kita ada acara ya. Dari pagi sampai siang, acaranya itu kita datangkan lagi BPN. Nah, bukannya kemarin sudah selesai Mbak? Iya, tapi masih kita butuh penjelasan lagi ya. Kemarin tuh dapat kabar dari notaris toh, untuk luasan tanahnya sudah diketahui. Nah, kali ini kita tuh ada sedikit gambaran atau angan-angan yang tidak pas gitu loh guys. Makanya kita berusaha mendatangkan lagi BPN biar minta penjelasan sekaligus ukur ulang ya. Karena takutnya itu nanti setelah dibangun terus ukurannya nggak sesuai. Nah, ikuti terus ya video-video kita. Nanti kita akan adain proses pengukuran ulang seperti itu. Karena itu kemarin tuh infonya itu di sertifikat yang lama ya, buat pengalaman aja, buat kalian kalau beli di tanah atau beli rumah, yang pasti beli tanah kan, kalau beli rumah pun yang diukur kan tanahnya toh guys. Nah, ini tuh ya, tadi dapat saran, dapat nasihat dari Mas BPN-nya, buat pengalaman Mbak, nanti kalau ke depannya beli tanah atau punya aset di kota, itu memang beda jauh di desa ya, nggak tahu, nggak paham saya, hitungannya seperti apa guys. Tapi yang jelas, ketika kalian mau beli tanah dengan luasan di sertifikat itu sertifikat lama ya, karena kebanyakan masih pakai sertifikat lama. Jadi luasannya itu di situ tertera kurang lebih kayak gitu ya. Kalau kurang lebih 138 misalnya kayak gitu, pasti nanti ada selisihnya. Nah, contohnya ini ya. Contohnya di kasus tanah ini ya. Di sertifikat yang lama tahun 80-an, kita aja belum lahir ya, komennya saya. Jadi masnya BPN aja lah, saya belum lahir, ini sertifikat sudah ada Mbak. Jadi bedanya pengukuran zaman dahulu sama zaman sekarang kan yang pastikan dari segi kecanggihannya ya, alat-alatnya. Kalau dulu masih pakai manual, kalau sekarang kan sistemnya satelit. Jadi dipastikan tidak ada hal yang salah atau tidak ada yang meleset kayak gitu loh. Nah, karena berhubung dari sertifikat yang lama itu terteranya tuh selisihnya banyak banget, akhirnya kita putuskan untuk mendatangkan BPN lagi agar diperukur ulang. Biar marem gitu loh guys, karena selisihnya itu enggak 1-2 meter aja loh. Selisihnya 15 meter. Bayang 15 meter kui. Pakai besan. Karena di sini ya, kalau di kota kan beda ya, kalau dengan di desa harga per meter tanahnya yang pasti berlipat-lipat dibandingkan di desa. Makanya saya juga was-was punya pemikiran, duh kok selisihnya banyak banget. Wah, nggak cuma 1-5 meter loh ini, lebih dari 10 meter loh. 15 meter ini kalau dikalikan harga tanah di kota yo, wow, wes membuat pusing loh, wes membuat botak ya pokoknya. Karena kan juga dari awalnya kita nggak ada prediksi sama sekali ya, dari pihak yang punya rumah ataupun dari saya pribadi ataupun di notaris pun nggak ada pemikiran atau angan-angan selisihnya akan jauh berbeda, itu malah nggak ada. Paling nanti kalau selisih berbeda itu nggak banyak-banyak kayak gitu ya. Wah, ternyata lebih dari 10 meter loh guys, 15 meter itu banyak banget. Jadi ya udah, notaris kemarin saya hubungi, saya minta diukur ulang ya Bu, takutnya nanti ada selisih ukuran setelah saya bangun kan, jadinya malah lebih parah lagi kan kalau bangunannya sudah jadi. Oke, kita datangkan lagi. Mbak, ada biaya tambahan? Oke, enggak masalah ya, karena kita memang yang mengundang mereka-mereka ya. Akhirnya BPN datang hari ini. Terus selanjutnya
langsung aja. Awalnya kita tuh ada perdebatan juga ya tadi. Nanti bisa dilihat di video yang kita belakang. Awalnya kita ada perdebatan karena memang pola pikir kita dengan pola pikirnya orang-orang BPN memang tidak sejalan, tidak bisa ya, nggak mampu saya untuk ngitung-ngitung seperti itu, tidak bisa karena di sudut terkecil pun 0, pun tetap diukur. Takutnya ini loh guys, tak kasih tahu ya. Kenapa Mbak didatangkan ulang? Ini loh, aku liatin yo. Jadi dulu itu pas kita bangun toko yang ini masih ada celah sisa di tanah yang sebelah sini. Masih ada celah sekitar 20 sampai 30 cm. Nah, ini kalau dilurus ke belakang otomatis kan 20 sampai 30 cm kali panjangnya 29 meter ini kan kurang lebih 6 meteran toh. Nah, takutnya kita itu kemarin karena agak riwah ya kemarin pas proses pengukuran yang kemarin itu, takutnya itu tanah yang sisa diukur kembali, itu loh, itu yang jadi keraguan kita. Sebenarnya kalau sudah di kayak gini kan, oh ya dijelaskan kayak gitu. Takutnya di situ ya guys, takutnya celah antara bangunan toko dengan tanah yang mau saya beli ini, takutnya dihitung kembali, gitu loh. Terus setelah dijelaskan tadi sama mas-mas sama mbak-mbaknya orang BPN, ya akhirnya kan ya juga sudah ditemukan. Karena intinya tujuan saya mendatangkan BPN tadi untuk memperjelas, untuk memintai keterangan ya, biar kita juga paham gitu loh. Karena kayak seperti nggak masuk akal gitu loh guys. Masa dari luasan tanah 138 meter loh, bayang no. Jadi 152 meter persegi. Ini lebihnya ini 15 meteran loh ya. 14 meter untuk tepatnya. Dan dikalikan harga tanah ini kan juga lumayan banget. Jadi saya juga kepikiran, takutnya tanah saya diukur kembali. Itu loh, itu yang jadi keraguan kita. Makanya terpaksa kita datangkan kembali orang BPN-nya biar tenang jiwa kita ya, maksudnya oh iya ya udah luasannya memang seperti ini kayak gitu kan. Kalau dari notaris kita cuma dikasih penjelasan Mbak luasnya sekian loh, kita butuh penjelasan juga ya karena dari pendirian kita memang ini bangunnya dulu tidak kita pepetkan di rumah yang dibongkar ini, jadi masih ada celah ke belakang sepanjang 29 meter itu loh guys. Dan setelah dikasih pengertian, saya juga tanya-tanya dari A sampai Z ya, dari proses awal dulu tahun 80-an itu denahnya aja udah ada ternyata dari BPN. Ya takutnya kita kan juga butuh penjelasan ya, kalau cuma dikasih tahu Mbak ini jadi luasannya sekian, masih bertanya-tanya gitu loh guys. Kalau kayak gini kan wis tenang, tinggal mumet golek kurangannya duit, ngono loh intinya kayak gitu. Ya karena kan 14 meter loh, lumayan banget toh. 14 meter kali per meternya di sini juga lumayan karena di kota beda dengan di desa kayak gitu. Jadi harus benar-benar memastikan kalau luasan tanah yang disertifikat ini pengukuran kemarin itu benar-benar fix betul gitu loh. Jadi kan kita tenang juga, oh berarti nggak ikut kebeli lagi. Karena pemikiran kita takutnya tanah kita ikut keukur lagi, ikut kebayar lagi, kayak gitu loh. Pemikirannya seperti itu. Karena ya lumayan yo guys. 20 sampai 30 cm ini kalau dikalikan ke belakang lurus kan jadi 5 meteran lebih toh. Nah itu loh. Ternyata sudah dijelaskan, ada denah dari satelit juga, pengukuran manual juga sudah, dan benar adanya kalau memang luasan tanahnya itu segitu ya, 152 meter persegi. Alhamdulillah akhirnya tenang juga, terbayar sudah pertanyaan kemarin, teka-teki silang sing marai mumet ya toh, karena dari 138 meter persegi kok jadi 152, ini hitungannya gimana? Padahal luasannya tetap di sini loh, nggak tambah ke belakang atau nggak tambah ke samping. Ya takutnya itu ini loh, kalau saya awalnya ya, karena di sertifikat yang lama itu tertera kurang lebih 138 meter persegi, saya memaklumi kalau ada kurang lebihnya.
ada penambahan meteran, tapi angan-angan kita itu nggak sebanyak itu gitu loh. Wong orang BPN-nya tadi aja menyatakan, "Loh, saya tuh takut loh Bu, saya itu juga bingung kok sampai penambahan meterannya kok segini banyaknya. Saya juga khawatir, takutnya salah." Nah, saya juga punya atasan, beliaunya matur seperti itu ya. Saya konsultasi dengan beliau, dengan atasannya, karena memang untuk luasan sertifikat yang lama itu tidak bisa buat patokan. Intinya, ketika kalian nanti mau beli tanah ataupun dimanapun ya, entah di desa maupun di kota, pastikan dulu untuk melakukan pengukuran. Jadi patokane kui bener enaknya gitu loh. Sana, belakang, pojok, kanan, kiri, pokoknya wes tertitik semua gitu loh. Jadi tidak ada bukan konflik ya sebenarnya, ini bukan konflik. Kalau konflik enggak ya, cuma ada miskomunikasi aja. Intinya tujuan kita tadi mendatangkan BPN lagi untuk pengukuran lagi itu memang menjawab pertanyaan kita atau angan-angan kita yang menurut kita itu tidak real gitu loh. Takutnya itu loh guys, takutnya sisa tanah yang di sebelah toko ikut keukur lagi, sedangkan ini sudah dipepetkan ke bangunan sini, sudah dijadikan satu. Karena kemarin pengukurnya itu kok kayak dipepetkan tembok gitu loh, sedangkan ada temboknya itu seharusnya ada celahnya, ada sisanya. Itu aja sebenarnya tujuannya. Dan alhamdulillah ya, hari ini sudah terbayar, sudah dijelaskan semua, dan kita juga terima apapun hasilnya dari BPN, kita iyani, tinggal mikir penyelesaiannya aja. Dah, buat kalian pokoknya pesan saya, sedikit saran, tadi dapat nasihat juga dari BPN, kalau lain kali misalnya punya aset atau beli aset di kota maupun di desa, pastikan dulu untuk diukur dulu. Jadi sebelum ada transaksi ataupun sebelum masuk ke notaris ya, pastikan dulu ini luasan tanahnya ada patok-patokannya. Itu loh guys. Meskipun kanan kiri kamu ada rumah, ada tanah kosong dan lain-lain, usahakan adakan pengukuran dulu. Baru nanti kalian lanjut ke sesi selanjutnya jual beli. Kayak gitu ya guys. Buat pengalaman kita, buat pengalaman saya dan kalian untuk kedepannya ya, siapa tahu bisa jadi pengalaman buat kalian ketika kalian nanti membeli tanah atau rumah di kota maupun di desa. Pokoknya intinya saat durungi jual beli, kalian pastikan dulu patok-patoke. Jadi tidak ada miskomunikasi ataupun keraguan ya, karena kita lihatnya di sertifikat ini 138 meter persegi. Oh berarti ya harus sesuai sertifikat ini. Enggak kok 138 jadi 152. Banyak toh, 14 meter persegi ini kalau di kota ya wow harganya guys, nggak seperti agak di pinggir ya, maksudnya memang kalau di kota kan kalian sudah pasti tahu kalau harga tanah di kota mesinnya wow ya toh, menguras isi kantong yang pasti. Dah pokoknya gitu aja video kita kali ini, semoga bermanfaat buat kalian semua. Lancar selalu rezekinya, sukses bersama ya, bye.